Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramdhani, mahasiswa Teknik Elektro Unjani angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 hukum ampere. Hukum filsafat merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat magnet, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan dibahas di sini adalah hukum ampere. Misalkan, di suatu ruangan terdapat medan magnet B vektor. Di dalam ruangan tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang. Kita perhatikan elemen lintasan dl vektor. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B vektor. Integral perkalian titik B vektor dan dl vektor adalah lintasan tertutup S memenuhi. Dengan integral S B vektor kali dl vektor. Nah, oleh karena itu dengan jumlah total arus yang dilingkupi S, tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Nah, persamaan yang barusan adalah dikenal dengan hukum ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum ampere yang ekivalen dengan persamaan tersebut adalah bentuk diferensial. Tetapi bentuk yang kedua ini tidak akan kami bahas ya. Kemudian selanjutnya aplikasi hukum ampere. Untuk lebih memahami hukum ampere, kita akan mengaplikasikannya pada pertama kawat lurus panjang. Pada bab sebelumnya kita sudah menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang dengan bantuan hukum Biot-Savart. Kita akan kembali membahas kuat medan listrik di sekitar kawat lurus panjang dengan menggunakan hukum ampere. Dalam menerapkan hukum ini, beberapa langkah standar yang harus dilakukan adalah 1. Pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. 3. Ciri ekivalen I yaitu jumlah total arus yang dilengkapi lintasan ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria di atas adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Kemudian beberapa informasi yang dapat kita peroleh adalah dari percobaan yang tadi adalah berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Pertama. Kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan, vektor B vektor dan dl vektor selalu sejajar sehingga theta antara B vektor dan dl 0. Dengan demikian, B vektor kali dl vektor sama dengan B kali dl cos theta sama dengan cos theta sama dengan B kali dl cos 0 derajat sama dengan B kali dl. Dan integral B vektor kali dl vektor sama dengan integral B kali dl. Karena pada tiap titik di lintasan besar magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan
integral B dl sama dengan B integral dl sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B dikali 2V per R. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilengkapi lintasan ampere. Karena yang dilengkapi lintasan ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut diisi arus I, maka ekivalen I sama dengan I. Akhirnya substitusi persamaan yang tadi ke dalam persamaan tersebut diperoleh B dikali 2V sama dengan V derajat I, atau B sama dengan V0 per 2V dikali 1I per A. Hal ini persis sama dengan hasil yang diperoleh digunakan hukum Biot-Savart sebelumnya kan. Nah, kemudian selanjutnya ke solenoid. Kita sudah menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid menggunakan hukum Biot-Savart. Sekarang kita akan melakukan perhitungan serupa dengan hukum Ampere dan membandingkan metode mana yang lebih sederhana. Solenoid yang akan kita bahas juga solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N. Kawat solenoid dialiri arus I. Jika solenoid belah dua, maka penampung solenoid akan terlihat lilitan-lilitannya ya. Nah, untuk menentukan kuat magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada lintasan lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4. Nah, untuk lintasan 1, pada lintasan 1 ini kita kuat medan magnet 0 karena berada di luar solenoid, sehingga integral B vektor dikali dl vektor sama dengan integral 0 dikali dl vektor sama dengan 0. Lintasan 2. Pada lintasan 2, potongan yang berada di luar solenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Jadi integral B vektor dikali dl vektor sama dengan integral BL dikali dl vektor tambah integral B vektor dikali dl vektor sama dengan integral 0 ditambah dl vektor ditambah integral B kali dl kali cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, pada lintasan ketiga, pada lintasan ini vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta antara B vektor dan dl vektor 0. Jadi B vektor dikali dl vektor sama dengan B dikali dl dikali cos 0 derajat sama dengan B kali dl. Dengan demikian diperoleh integral B vektor dikali dl vektor sama dengan integral B dikali dl sama dengan B dikali integral dl dan B dikali panjang lintasan ketiga sama dengan BL. Nah, kemudian selanjutnya pada toroid. Misalkan jumlah lilitan satuan panjang pada toroid yang dimiliki toroid adalah N. Arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita butuh lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Misalkan jari-jari toroid adalah R. Keliling toroid adalah K sama dengan 2VR. Jumlah lilitan toroid N sama dengan 2VRN. Sepanjang lintasan ampere, vektor B vektor dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara B vektor dan DL 0. Jadi B vektor dikali DL sama dengan B kali DL kali cos theta sama dengan B dikali DL cos 0 derajat sama dengan B kali DL. Jadi
Integral B vektor dikali DL vektor sama dengan integral B kali DL sama dengan B integral DL sama dengan B dikali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 VR. Karena jumlah lilitan yang dilengkapi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah ekivalen I sama dengan NI sama dengan 2 VRNI. Akhirnya dengan mensubstitusi persamaan tersebut diperolehlah B sekali 2 VR sama dengan V0 2 VRNL atau B sama dengan VRNL. Nah, kemudian plat taper terhingga. Selanjutnya kita hitung medan magnet di sekitaran lebar plat yang dialiri arus listrik. Misalkan kerapatan arus persatuan plat adalah J atau ampere per meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere tanpa berupa persegi panjang. Kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari mengarah ke aliran arus dan lekukan 4 jari mengarah arah medan magnet. Kita akan dapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar plat dan tegak lurus pada aliran tersebut. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan pada elemen lintasan 1 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. 2. Pada elemen lintasan 2 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Pada elemen ketiga, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada lintasan keempat, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang hukum ampere pada bab 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.